Oke, itu tadi inovasi ya. Kita sudah ada sedikit wawasan ya tambahan. Sekarang ada istilah intrapreneur. Ini terkait juga sama inovasi. Intrapreneur. Kalau selama ini kita sering dengar ex-entrepreneur ya nggak? Apa bedanya intrapreneur sama entrepreneur, teman-teman? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira bedanya apa? Silakan. Ada yang bisa? Ada yang udah tahu nih? Udah tahu apa sih entrepreneur sama entrepreneur bedanya? Entrepreneur itu sebagai pemilik bisnis atau usaha. Kalau intrapreneur itu sebagai karyawan suatu perusahaan, Pak. Iya, betul. Tapi persamaannya di mana? Itu perbedaannya betul. Persamaannya di mana kira-kira? Persamaannya di mana? Ada prenernya itu. Kan bedanya yang satu entre, yang satu intra. Cuma sama di perusahaan. Kan tadi yang satu pemilik ya. Yang satu karyawan. Sama-sama punya jiwa pengusaha. Iya, betul ya. Bagus, saling melengkapi tuh Stefani sama Nazila. Betul ya. Jadi klop tuh sudah ya, kalau kita lihat dari definisinya di sini dikaitkan sama inovasi ya. Dia adalah pemimpin inovasi, para pemimpin inovasi ya. Jadi yang disebut dengan sama-sama punya jiwa pengusaha, mental pengusaha. Jadi ciri utamanya seorang yang punya mental bisnis lah ya, kewirausahaan. Punya jiwa kewirausahaan, entah dia sebagai pemilik bisnis atau yang menjalankan usaha ya mandiri, atau dia sebagai karyawan, maka dia punya ciri yang sama, yaitu apa? Punya jiwa inovasi ini di sini ya. Sebagai wirausahawan itu atau punya jiwa kewirausahaan itu, salah satu contohnya adalah dia punya kemampuan berinovasi. Pertama itu ya. Nah, di sini lihat nih. Jadi mereka itu para pemimpin dalam berinovasi ya, mengembangkan produk baru meskipun berada di dalam organisasi yang mapan. Ini si intrapreneur nih. Oke, nah kita lihat nih cirinya, ciri dari seorang intrapreneur. Notice opportunities, ya enggak? Dia memperhatikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Oke. Bagi siapa? Kalau kan ada intrapreneur, bagi si perusahaannya. Perusahaan ini kira-kira bisa berkembang dengan apa? Ada peluang apa di luar nih buat perusahaannya? Ya. Dia notice terhadap peluang-peluang. Ya. Nah, itu mental wirausaha ya. Meskipun dia sebagai karyawan. Oke, nah itu inovasi nih. Apa yang bisa ditambah lagi nih? Apa yang bisa dilakukan lagi nih buat perusahaan supaya bisa profiting more gitu ya. Nah, kemudian selain bisa membaca peluang, kesempatan, dia juga bisa mengelola pengembangan produk. Nah, manage product development. Maksudnya apa? Product development itu kan terkait dengan life cycle ya, product life cycle. Teman-teman mungkin sudah belajar di mata kuliah pengembangan produk ya. Itu ada product life cycle. Jadi kita tahu bahwa kapan atau sekarang si produk perusahaan kita ini sudah ada di fase yang mana, ya enggak? Apakah masih growing atau sudah mature ya, atau bahkan sudah declining. Oke. Nah, dia harus bisa mengelola situasinya. Oh, kalau sekarang sedang declining, ditandai dengan permintaan yang turun, sales yang turun, maka apa yang harus dilakukan, ya enggak? Manajemen. Di situ kan ada planning, organizing, leading, controlling ya. Apa yang harus dilakukan tuh? Bisa aja kalau dia punya kemampuan jiwa kewirausahaan yang tinggi, dia akan memberikan ide kepada perusahaan ya. Misal sebagai manajer ya, menyampaikan kepada direktur bahwa sekarang kita ada di declining. Maka perlu dilakukan pengembangan produk misalnya gitu ya.
atau bisa aja dia apa namanya memimpin tim risetnya. Dia mengajukan diri bahwa saya akan membuat tim untuk pengembangan produk yang baru misalnya gitu. Ya, jadi banyak idenya lah yang positif ya. Nah, ciri yang ketiga nih, orang-orang yang berjiwa wirausaha ya, kewirausahaan, intrapreneur ini may leave organization if their ideas are not supported ya. Mereka bisa kabur, bisa pergi dari organisasi, dari perusahaan jika ide-ide mereka itu tidak didukung. Ya enggak? And then they may shift to become entrepreneurs. Ya enggak? Mereka bisa aja nanti pindah jadi wirausaha. Kalau dia merasa bahwa kayaknya organisasi atau perusahaan di mana saya sekarang bekerja ini tidak bisa dibawa maju misalnya gitu ya, tidak bisa diajak maju, diajak berkembang ya. Ya sudahlah, mendingan saya quit the company ya, and build my own company misalnya gitu ya. Nanti bisa aja mereka punya apa namanya jiwa seperti itu. Kenapa? Karena jiwa sebagai pengusahanya sudah dia miliki, bahkan sejak dia masih bekerja di perusahaan. Ya tinggal nanti bagaimana dia menyesuaikan diri aja ya nggak. Yang awalnya dia berada di perusahaan, sekarang dia harus mandiri gitu. Ya, intrapreneur. Jadi kita butuh banyak nih orang-orang berjiwa intrapreneur. Kalau yang tidak berjiwa intrapreneur itu cenderung dia pro status quo. Ya sudah apa adanya aja di organisasi itu. Ya. Organisasi mau decline, bahkan mau mati sekalipun ya diam aja. Bahkan ada yang malah mempercepat, ingat yang kita pernah bahasnya di apa namanya transformasi organisasi atau organization life cycle ya. Itu ada yang secara sengaja malah menginginkan organisasi itu kolaps ya. Tetapi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Baik.